Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pasa, Pak Sadakal Abrar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi reproduksi pada tumbuhan, materi kelas 9 semester 1. Ayo kita lanjut pada materi. Reproduksi pada tumbuhan ini terdiri atas reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Kita akan membahas yang pertama reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Reproduksi secara vegetatif alami itu yang pertama melalui spora, biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh geneasi sporofitnya, yaitu dalam sporangium atau kotak spora. Tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertile atau sporofil pada permukaan bawah daun, fertile pada permukaan bawah daun atau tepi-tepi daun. Kemudian dengan cara fragmentasi, yaitu perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya, dan tumbuhan menjadi individu baru. Pada umumnya, fragmentasi terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk filamen, misalnya Hydrodictyn sp. Di reproduksi secara vegetatif alami itu ada dua dengan cara yang pertama dengan cara spora, yang kedua dengan cara fragmentasi. Kemudian yang berikut vegetatif alami dengan cara tunas. Ya, biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Nah, contohnya pada tumbuhan tebu, pisang, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat ada umbi lapis, adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Kemudian umbi lapis ini akan mengembung, berair, dan memiliki sisik. Daun berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah, dafodil. Lanjut yang kelima ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Nah, umbi batang ini berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas-tunas baru yang bakal menjadi tumbuhan baru. Umbi batang antara lain pada kentang dan ubi kayu. Yang berikut vegetatif alami yang kelima, rizom. Adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik daun, dan antar ruas. Jika rizom terpisah dari induk, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae, termasuk bambu, dahlia, dan beberapa jenis rumput. Yang berikut dengan cara stolon atau geragi. Ya. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon bisa mencapai bermeter-meter. Di panjang stolon terdapat tunas-tunas liar yang kelak akan menjadi individu baru. Stolon yang menjulur di atas tanah, misalnya pegagan dan stroberi. Sedangkan menjalar di bawah tanah, misalnya rumput teki. Kita lanjut. Reproduksi vegetatif secara buatan. Yang pertama ada stek, adalah cara berkembang dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya taman waru dan tebu. Nah,
tinggal dipotong kemudian ditanam kembali. Kemudian dengan cara cangkok, ya, saya kira anak-anak sekalian ini sudah lazim sering melihat, ya. Cangkok adalah perkembangbiakan dengan membuang kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut sehingga akan muncul akar baru. Setelah itu kemudian dipotong baru ditanam secara terpisah. Kemudian mengenten. Apa itu mengenten? Itu menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Ya. Ini ya mungkin sudah sering juga dilihat. Yang namanya mengenteng. Ya. Menyambung dua jenis ya, tumbuhan yang berbeda. Kemudian ada okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten. Ya, cuma dia di samping, kalau mengenten dia di tengah. Ya. Atau memutung seluruhnya, kalau okulasi bisa hanya di sampingnya saja. Kemudian merunduk. Ya. Merunduk adalah itu dengan cara batangnya dibuat menyentuh tanah, kemudian ditutup dengan tanah sehingga akan muncul akar. Kemudian setelah dipotong nanti bisa berpisah dengan induknya. Kemudian reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif pada tumbuhan ini terjadi pada bunga. Ya, ini adalah bagian-bagian bunga, ada tangkai bunga, dasar bunga, kemudian kelopak, bakal biji, ya. Ini tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Serbuk sari terdapat dalam kepala sari. Reproduksi generatif pada tumbuhan, ya, ini pada tumbuhan spermatopita itu terjadi dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik. Untuk tumbuhan Gymnospermae, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. Ini nanti akan kita bahas pada materi atau video selanjutnya. Kemudian pembuahan pada Gymnospermae itu sesampainya di ruang archegonium, sel vegetatif akan lenyap dan spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang archegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot dan calon embrio. Semua telur dalam archegonium mungkin dibuahi, tetapi hanya ada satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Sama halnya dengan manusia, ada banyak sel sperma yang membuahi sel, tapi hanya akan satu yang jadi. Pada kasus-kasus tertentu bisa menghasilkan bayi kembar atau tumbuhan kembar. Kemudian pembuahan pada Angiospermae. Organ reproduksi Angiospermae adalah bunga. Bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, putik, yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Ya. Demikian sistem reproduksi pada tumbuhan. Kita akan lanjut di video selanjutnya, materi reproduksi pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam belajar.